Pak Xiao Jiang baik-baik saja. Rapat Dewan hari ini memilih Mingxi sebagai penerus CEO Grup Minhua kita. Kalau tidak ada masalah, ayo angkat tangan buat voting. Kalian semua memandang saya baik, maka saya akan berhenti mimpi. Perusahaan anak Jiang Mingxi, rugi 2 tahun, 50 juta, 8.000. CEO Minhua, takut perusahaan tidak cukup cepat bangkrut. Jiang Li, siapa yang membiarkanmu masuk? Kau bayi dari pengasuh, kau tak pantas berada di dewan. Anggota dewan, kita di sini untuk uang atau amal. Tahun lalu di bawah kepemimpinan saya, 2 tahun lalu di bawah kepemimpinan saya, pendapatan naik 100%. Tahun lalu naik 23%. Siapa yang harus didukung? Jiang Li, kau harus berhati-hati keluar dari sini. Semua orang mendukung saya untuk melanjutkan CEO dari Minhua Group. Angkat tanganmu. Apa yang kau lakukan di dewan sekarang? Untuk dapat uang, kan? Jiang Tian, bukankah seharusnya kau kencan buta dengan pangeran? Ketua Jiang, bukankah kencan buta yang kau... Tidak mungkin Jiang Mingxi dibius dan aku dibawa ke kamar Wang Xiu, kan? Kakak, tidak tahu diri. Keluarga Wang. Wang Xiu, pria itu 40 tahun, kasar kepada 3 istri. Maukah kamu menerimanya? Ayah, lihatlah apa yang dia lakukan. Sudah cukup belum ribut-ributnya? Tidak ada instruksi turun harga. Kalian berdua, anak bernama Jiang akan mewarisi keluarga Jiang. Fateh, bukankah kamu membuat kakak sulit? Saya sudah bertunangan. Jiang lahir dari keluarga sederhana, melahirkan 2 bayi meninggal. Tidak ada yang mau menikahinya. Mari kita bicara secara laut. Menurutmu bagaimana? Kakek, saya bisa menikah sekarang juga. Ketua Jiang, tanda tangani kontrak hari ini. Aku akan menikah hari ini. Menita, ngomong apa? Bisakah kau melepaskannya? Anda sebelumnya. Angin berhembus, daun gugur, rindu semakin dalam. Benda ini, pelayanan dari kami saja. Apakah itu menarik? Lihat. Anakku baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati sekarang? Biarkan aku melihat bayinya. Biarkan aku lihat anaknya. Kamu bukan ibuku. Fata, anak keparat siapa yang mati? Sudah mati, ya sudah. Tubuhnya sudah terbakar. Jangan khawatir. Mari berdoa dengan baik-baik. Doakan anak itu kehidupan setelah ini. Jangan dibuang lagi. Dilahirkan tanpa kepastian. Bukan. Jangan bertanya terlalu banyak. Sebarkan berita ini. Mulai sekarang, saya akan bertemu calon pasangan di kafe di bawah kantor. Syaratnya gampang banget. Meski miskin, tapi patuh. Hebat dalam mengatur rumah tangga. Nona Jiang, coba lihat cowok ini. Dia oke banget tuh. Tidak ada kekurangan. Ya sudah, cuma dia masih miskin. Oke sih. Cuma agak pendek dikit. Tian, Pendeknya sampai seberapa? sekarang dia. Orangnya masih berdiri aja waktu mau kencan sama kamu. Hahaha, dia siang. Cowok ini super miskin. Nah, dia pernah masuk penjara. Sudah pernah ngejail. Tapi sekarang dia udah jadi orang baik. Dia udah duduk di sini 5 menit. Dia juga nggak nyentuh kita berdua kok. Nona Sia, cowok ini emang baik banget. Dia nggak punya tanpa catatan kriminal dan kekerasan. Dia benar-benar sangat miskin. Aku mencari suami. Bukan kakek. Apa maksudmu? Aku tidak mendengarnya. Oh Tuhan, bisakah aku mendapatkan seseorang yang normal? Hahaha.
Perusahaan tidak bisa membelikan ini. Wajib, waktunya diberikan. Ayo pamit suami, lu mau kemana tuh? Nanti kamu akan jadi bosku. Malin. Kamu mau jadi istriku. Lin pergi ke kamar mandi. Bagaimana kencan butamu? Tidak baik. Sebagian besar berasal dari uangku. Tidak suka ini. Karena kau adalah tuan muda Cheng Lin. Sekarang susah cari orang tidak materialistis. Tapi, gadis cantik itu sedang kencan buta hari ini. 2 jam lebih dari 10. Dia tidak membayar. Jika Xiao Yu tidak mencari ibunya, tidak akan kencan buta. Halo, kakak cantik. Saya rasa saya mendengar suara anakmu. Apakah aku juga mendengarnya? Namaku Lin Taiko, umurku 5 tahun. Aku sekolah di TK Alis. Halo, Zewo kecil. Namaku Jiang Li, senang bertemu denganmu. Kakak, apa kau sedang kencan buta? Orang-orang itu tidak baik sekarang. Tunggu, jika kau mau, aku bisa menikahimu saat aku dewasa. Adik-adikmu bilang, jika kamu seenaknya lagi, mereka akan memukulmu. Hei, Lin Taeko, kamu berkeliaran lagi. Kakak cantik, ini ayahku, kamu bisa menikahinya juga. Ayo pergi. Jangan nangis lagi. Apa kalian segitu nggak pentingnya sampai harus nikah sama cewek Pokoknya, aku suka kakak cantik itu. Kalau papa nggak nikah sama dia, aku aja yang nikah sama kakak cantik. Lin Zeyu, kamu mau papa tinggalin ya? Kamu ngapain? Terima kasih sudah merawat aku. Aku akan tinggal sama kakak cantik. Lin Zeyu. Tuan Lin, kamu beneran harus coba. Siapa tahu beneran cocok. Brother, please. EBQ. Halo, Pak Bu. Papa kencan buta. Zeyu suka kamu. Dia ingin aku ngobrol sama kamu. Halo, salam kenal. Tapi kayaknya kamu nggak sesuai sama kriteriaku. Cuma mau yang miskin. Nggak apa-apa, Papa. Kasih aja semua uangnya ke aku. Nanti Papa jadi miskin beneran deh. Lin Zeyu, kamu memang anak sangat berbakti ya. Kalian ngomongin apa sih? Miss Jiang, may I take the liberty to ask a question? Kenapa kamu pengen cari yang miskin? Apa? Ditipu orang kaya dan dikhianati juga. Cowok kaya pasti berubah. Terus abis punya anak pasti dicerain. Kalau sudah gitu nggak usah repot-repot. Cukup beri kompensasi. Cewek-cewek yang aku temui di kencan buta rata-rata cuma ngejar duit. Mungkin dia emang calon yang cocok. Xiao Yu, duduk sebentar sama Om Ji. Kakak cantik, sampai jumpa nanti. Jika anak-anakku masih ada, seharusnya sebesar mereka. Halo, namaku Lin. Lin Dajun. Aku sangat miskin. Tidak mungkin. Aku yakin kau punya banyak uang. Sewa untuk kencan buta. Jadi Rolls Royce yang di depan kamu juga sewa. Kamu baju banyak uang ya? Aduh. Itu mobil bosku. Aku tukang cuci mobil, aku baru saja mencuci mobilku. Antar ke bos. Jadi bosmu sangat mudah didekati, jadi kamu akrab banget sama bos kamu. Sampai bisa disuruh jagain anak kamu. Jadi kamu tukang cuci mobil? Iya. Apa kau mendiskriminasi pekerjaanku? Cuci mobil membutuhkan keterampilan. Haha. Asisten Cheng akan membelikanku mobil bekas. Mobilku kotor bisa cuci. Bayar 100.000. Suruh aku cuci mobilmu. Menurutmu 100 itu kurang? Bagaimana kalau 500?
Cucu. Tak mau kehilangan harga diri. Oh, setelah saya cuci, saya akan pergi. Mengapa harus menderita? Lihat, bos kalian lagi-lagi jadi pencuci mobil. Hahaha. Naik sepeda itu cuma tes. Dia benar-benar lumayan, penurut dan bijaksana. Juara pertama, Tuan Lin. Dia malah menanyakan pelaksanaan menghela napas. Aku agak tertarik padamu. Apakah kamu mau menikah denganku hari ini juga? Kosong sekali dengan 가슴이 시원해 또 소리를 들어봐 살며시 랄랄라. Mulai sekarang, kamu adalah mamaku. Mama. Kalian berdua cepat banget panggil aku Mama. Terima kasih karena mau percaya aku. Jiang Li, ngapain kamu di depan kantor catatan sipil? Kamu beneran nikah? Siapa ini? Nyonya Jiang, kebetulan sekali ketemu kamu di sini. Apa-apaan kamu ini? Panggil saya Nyonya Jiang. Laki-laki itu siapa? Dia nggak tahu siapa kamu. Jangan-jangan cuma demi bohongin kakek kamu cari cowok sembarangan buat dinikahin? Apa urusannya sama kamu? Tanpa mobil atau supir, malah bawa 2 anak. Aku hampir lupa. Kamu anak pembantu. Emang panter nikah sama cowok miskin. Kalau kamu berani ijak keluargaku, percaya nggak aku bisa sobek mulut kamu. Kamu ini suaminya asistennya aku ya? Asistenmu? Dia adalah asistenku biasanya di kantor. Kerjaannya nyiapin teh buatku. Hari ini aku mau ketemu Tuan Lin dari Cheng Lim Group buat bahas kerjasama. Akan lebih baik jika kamu ikut bersama kami, biar kelihatan lebih berkelas. Mau kerja sama-sama aku nggak? Kamu yang setirin? Ya, aku kasih kamu 5 juta. Belum lihat uang segitu. Orang seperti itu adalah bosnya. Terima kasih atas niat baikmu. Dajun, kamu nggak perlu. Sudah menikah, bisa kerja sambilan lebih banyak. Terima kasih, Nyonya Jiang. Ayo kita berangkat. Ayo Xiaoyu, siap suan naik. Tante, kami juga ikut buat kasih dukungan. apa? Kamu panggil aku Tante. Kalian turun sekarang. Aku nggak bisa nyetir mobil murah kayak gini. Kenapa? Nggak bisa nyetir mobil semewah ini ya? Kamu miskin, tidak punya kesempatan melihatnya. Tante, mobilmu tuh terlalu tua. Kamu tahu nggak mobil ini harganya berapa? Jual kalian berapa? Waduh! Maaf ya, Nyonya Jiang, mobil kamu terlalu mewah. Aku nggak bisa nyetir. Apa ada apa, Pak? Sepatunya! Nanti aku sampaikan ke dia, Bu Jiang. Kau tidak apa-apa kan? Aku akan bicara dengannya nanti. Kamu menyimpangkan uang proyek. Oke, aku nggak apa-apa. Cepat, cepat, cepat! CEO datang! Ayo berangkat. Tuan Lin menghargai aku dengan pengawalan besar. Kalau they say belajar just for on board, kamu pikir bisa ngelawan aku? Kira-kira kamu bisa bohongin aku? Sudah, ayo bangun semua. Aku ingin bertemu dengan Cielmu untuk bermitra. Kau akan membawaku padanya. Tapi kita sudah jelas besok. Tapi apa yang Presiden Lin lakukan? Apa ini? Tapi Tuan Lin adalah tamu kehormatanmu. Kamu menghambat diskusi kita. Bisakah kau menanggung akibatnya? ini aku akan membawamu masuk. Sungguh tidak ada wawasan apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke kelompok Sumrim. Tunggu sebentar, tim penyambungan segera tiba. Aigu, kakiku sakit sekali. Asisten Jiang, bantu aku melihat ini. Membuatmu cantik, tapi dia tidak mau. Coba kamu lihat. Tuan Jiang, bagaimana mungkin? Biar ku tunjukkan.
Benar, tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, aku hanya pekerja. Itu tidak berarti apa-apa. Kau harus minum air mineral dengan suhu 89 derajat, secangkir kopi, 3 untuk gula, 5 untuk susu. Jiang Mingxi, halo. Aku akan segera kembali. Jiang Mingxi, Jangan terlalu berlebihan. apa yang telah kulakukan? Aku hanya menyuruh suamimu. Ngapain tegang banget? Kau tahu di mana ini? Kelompok Narin, perusahaan terbesar. Banyak yang ingin masuk. Aku mengambil kesempatan itu. Jiang Tian mencuri proyekku untukmu. Ini adalah proyekku. Selain itu, ayahku juga membantuku. Dan aku akan mendapatkannya. Aku paling dihormati oleh Jiang. Dan kau akan diusir dari sini. Lin, Ayahku. Ayah akan bicara dengan mereka nanti, tidak peduli apa yang terjadi, kau mengerti ya, ya? Tuan Jing, lama tidak bertemu. Nyonya Jiang. Aku tidak pantas dipanggil begitu. Tidak usah sungkan, ini sopir baru aku. Bisa bantu ambilkan teh atau air. Tuan Jing memang piawai soal proyek ini. Proyek ini kami batalkan kerjasamanya. Kenapa? keuntungannya jauh lebih kecil dari biayanya. Anggaran kalian juga menurut kami, kamu tidak profesional dalam pekerjaan. Jadi untuk proyek ini, kami tidak akan... Kenapa kamu batalin seenaknya? Tahu nggak betapa pentingnya aku bagi Tuan Lin? Kalau kamu berani menyinggungku, nanti Tuan Lin marah, kamu mau tanggung akibatnya. Ini memang keputusan Tuan Lin. Kamu tidak profesional. Grup Chenglin tolak kerjasama. Silakan pergi. Aku mau ketemu Tuan Lin sekarang, panggil dia ke sini. Keluar dari sini, kalau tidak aku panggil satpam. Panggil satpam. Coba panggil. Satpam, proyek ini aku siapkan hampir setahun. Aku gak bisa biarkan dia hancurkan semuanya. Nyonya Jiang, tolong jangan marah dulu. Coba tenang dulu. Minum dulu kopinya. Nyonya Jiang, kamu memang pengertian. Bodohnya apa? Apa yang kamu masukin tadi? Maaf ya, Nyonya Jiang. Waktu aku antar kopi tadi, aku nggak sengaja masukin semprotan anti... Apa ini? Kamu benar-benar bodoh. Pulanglah, Nona Jiang. Jiang ikut aku. Bilang aja, keluar sekarang. Kamu yang menangani proyek ini. Kenapa harus aku? Jiang Tian ngambil proyek yang udah aku ikuti setahun penuh, terus kasih ke kamu. Sekarang kamu hancurin, terus mau aku yang beresin? Kamu gak punya malu ya? Jadi kamu mau lihat perusahaan kita bangkrut. Proyek ini hasil kerja keras dan juga masa depan perusahaan kita. Kalau kamu gak bantu, Papa juga gak akan tinggal di... Kamu mau pengaruhin aku sama Nasi? Sayangnya, aku gak punya hati dan aku juga pendendam. Aku gak mau bantu. Jiang Li! Bilang aja sebenarnya kamu mau apa. Proyek resort yang ada di tangan kamu. Gak mungkin, itu proyek triliunan. Jangan pergi dulu sini kamu, oke? Oke, aku kasih. Nah, gitu dong. Cetak 2 salinan kontrak dengan Chenglin Group. Antar sekarang juga. Yang barusan aku kerjakan apa kamu puas, Tuan Lin? Tuan Lin. Barusan aku lakukan, kamu puas, Tuan Lin. Tidak ada jenis sama sekali. Astaga, makanan enak ini menggoda saya. Bukankah dia bosmu? Maksudnya, dia selalu begini, aku sering bawakan dia kopi, jadi dia bersikap sopan ke aku. Ngein kamu ini. Iya, betul banget, Em. Itu loh, kamu selalu seperti itu, sangat sopan sekali. Hahaha. Haha, lidah aku keseleo. Sering salah panggil orang. Oke, ayo kita pulang, anak-anak sudah... Tunggu sebentar. Keluar. Tuan Jing, aku berharap kamu memberikan kesempatan lagi pada perusahaan kami. Jiang Mingxi tidak bisa mewakili perusahaan kami. Sebelumnya, aku sudah melakukan banyak riset tentang proyek ini. Selama kita bisa menarik hati anak-anak muda, proyek ini pasti bisa berhasil. Aku sangat percaya diri.
Haha, jadi proyek ini sebenarnya bisa berjalan atau tidak? Cepat pujuk dia. Hehe, Tuan Jing, aku rasa proyek ini sangat potensial. Kalian sedang main sandiwara apa? Aku punya banyak sekali data riset. Asal kamu mau kasih aku kesempatan, aku yakin pasti tidak akan mengecewakan kamu. Haha, haha. Kalau begitu ayo kita bahas lebih lanjut di ruang rapat. Luar biasa. Terima kasih, Tuan Jing. Aku menunggumu. Sangat bagus. Bagus, mari tanda tangani kontraknya. Syukur perusahaan akan mengirim kontraknya. Permisi, saya bawa kontraknya. Nyonya Jiang. Belok kiri. Kak Cheng, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Nyonya Jiang sudah pergi. Tolong kerjasamanya. Kak Cheng kira Nyonya Jiang masih ada di sini. Kamu salah panggil ya, Kak Cheng? Iya, maaf aku salah panggil tadi. Kak Cheng adalah asisten kami dan bisa menandatangani kontrak. Aku boleh. Aku cuma asisten biasa. Haha, tentu saja bisa. Saya siap. Mel, Jin is over there. Kontrak ini harus ditandatangani oleh CEO kami. Kontrak ini bisa langsung ditandatangani oleh Tuan Jing. Tanda tangani. Uangnya. Tanda tangan. Apa? Bukan begitu kan? Aku letakkan di sini. Tuan Jing senang bisa bekerja sama dengan aku. Kak Cheng, biar aku antar kamu. Kami pamit dulu. Wah, masih pagi sekali. Kamu ngapain? Demi keharmonisan suami istri, kamu nggak akan mengerti. Istriku hebat banget. Jadi asisten Jiang Mingqi sayang banget cari kesempatan buat rekrut dia. Wah, Om Jiang. Aduh, Nyonya Jiang, kamu lagi... Aku sudah menikah. Suamiku nggak tahu identitasku sebenarnya. Jangan sampai keceplosan. Dari semua rumah yang aku punya, cari satu. Yang paling tua dan paling kecil. Aku mau ajak mereka nih. Kayaknya nggak bisa. Karena rumah kamu yang paling kecil itu juga di Villa Singhe luasnya 300 meter. Ya, gimana tuh? Nggak ada cara lain. Misalnya cari satu yang... Nggak bisa. Mama sayang kamu. Sayang. Kamu tinggal di mana? Rumahku ada masalah. Bolehkah tinggal di tempatmu? Rafat, semua rumah punta keluarga Lin itu villa mewah pasti bakal ketahuan. Kamu nggak sewa rumah? Rumah sewaanku gara-gara nggak bisa bayar sewa, aku jadi diusir. Jadi, tidak ada rumah. Papa, kita bisa ajak Mama tinggal di kapal pesiar. Kita punya kapal pesiar besar. Kapal pesiar? Harganya pasti lebih dari 4 miliar ya. Warga saya tidak mungkin bisa membeli kapal pesiar sebenarnya. Dia maksudnya model mainan itu. Oh, maksudnya model mainan ya? Iya, betul. Dulu saya jualan di Villa Singhe dan punya kunci unit contoh di sana. Mungkin kita tinggal diam-diam. Sepertinya kurang tepat. Nggak apa, ayo pergi. Cukup 3 bulan untuk temukan apartemen kecil. Jiang Li, aku dengar dari Mingqi kamu udah menikah. Kenapa pilih orang seperti ini? Katanya dia cuma tukang cuci mobil. Kalau kamu mau cari perhatian dariku, jangan repot karena orang seperti itu. Sen Xiangnan, buka matamu dan lihat baik-baik suamiku. Jauh lebih ganteng dari kamu. Kamu cuma punya duit doang. Sombong banget sih. Jiang Li, kamu main tarik ulur terus lama-lama bosan juga. Berani bilang nikah sama dia. Pasti mau bikin aku cemburu biar kembali padamu.
Kau piawai memuliakan diri. Sayang suamiku. Dari Jiang Mingxi aku dengar dia cepat selesai. Dia menyesalinya. Dia kurang bagus di sana. Kamu perlu ke dokter. Kamu tahu nggak siapa aku? Hah? Beraninya bicara gitu sama aku. Besok aku usir kamu dari Haicheng. Sayang, dia mengancamku. Enggak kok. Udah selesai bicara ngawurnya. Jangan membuat suamiku kesal. Gak usah sok jagoan. Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Kowok culun. Ikut aku bawa anak main. Cepat katakan. Aku benar-benar tak tahan melihatmu terpuruk begini. Aku tahu kau sangat mencintaiku, tapi aku bertunangan dengan Ming. Kau pasti sedih. Jangan buat aku jijik. Aku tahu kamu merasa tidak pantas untukku kamu cari masalah gini, gak ada gunanya. Aku gak bisa kasih kamu apa-apa. Tapi aku bisa menjagamu. Kamu mau aku jadi simpananmu? Coba lihat dirimu sendiri dulu, pantas nggak? Jangan gak tahu nih. Sekarang Mingxi yang berkuasa. Kamu cuma orang gak berguna. Yang gak berguna itu, aduh. Orang jahat. Jangan ganggu mama. Anaknya gak sopan. Aduh. Siapa yang gak sopan berani sentuh aku? Kau tahu aku siapa? Ah, aku ini. Astaga. Aku bingung. Dasar tukang cuci mobil, awas ya kamu. Lawan tukang cuci mobil aja kalah. Papa keren banget. Awas aja kamu. Nanti kamu bakal sujud minta-minta padaku. Wah, maco banget. Wah, tempatnya luas. Tapi agak sepi. Aku punya ide. Ayah, Ibu, ayo tempel foto-foto kita di seluruh dinding ini. Oke, kedengarannya bagus. Ayah dan Ibu, dekatkan bentuk hati. Betul sekali. Tunggu dulu. Aduh, kalian gak kompak banget. Bentuk hati besar dulu, baru hati kecil. Ayo, peluk satu sama lain. Berikan tatapanmu. Gak tahu harus ngomong apa. Semua pasti berakhir. Nggak masalah, kita coba lagi. Kamu. Iya. Astaga, tiba-tiba muncul. Yang dilihat adalah aku. Dasar bodoh. Pak Bu Manajer, kamu kenapa gugup? Bukankah kamu menikah untuk punya anak? Si dia kelihatan cukup sehat. Seharusnya bisa punya anak. Gimana menurutmu? Langsung aja. Cara cepat mendapatkan pria. Harus aktif. Buah hati, nyanyian ringan. Cuaca dingin. Hati-hati jangan sampai masuk. Kamu nggak sanggup ya? Kalau aku nggak sanggup, dari mana ada 2 anak?
Kamu nggak tertarik padaku. Bukan begitu. Semuanya terlalu cepat. Kita harus saling kenal dulu. Cepat apa? Menikah itu kan buat punya anak. Pikirin baik-baik ya. Sekarang kita sudah punya 2 anak. Bisa urus kalau tambah. Aku akan menghasilkan banyak sekali uang untuk membesarkan anak. Aku cuma khawatir sama kamu. Kerja cari uang itu capek. Tunggu aku bisa dapat uang lebih. Kita coba punya anak lagi, oke? Baiklah. Ayo, Dajun. Kamu. Nggak bisa. Kamu. Orang malam itu adalah kamu. Apa? Dari mana kamu dapat kalung ini? Jika itu dia, 2 anak tadi, mungkin mereka juga anakku. Rawat. Kalung ini mahal banget. Jangan-jangan dia curiga. Coba jelaskan. Lewat pedagang pinggir jalan beberapa hari lalu. 2 kalung 99. Beli beberapa hari lalu. Bukan dia berarti. Semua itu sudah berlalu lama. Kenapa kamu masih belum bisa ikhlas? Kalau anak sudah tiada, ya sudah nggak ada. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma agak capek. Tita punya anak lagi lain kali. Oh, terima kasih sudah mengerti. Apu, Lihat. Kamu maksudnya udah nikah, tinggal bareng juga, tidur satu ranjang, tapi nggak ngapa-ngapain? Kalau nanti kita punya anak sendiri, gimana dengan Xiao Yu dan Xiao Su? Aku lihat Xiao Yu dan Xiao Xuan kayaknya suka sama dia. Siapa tahu mereka malah senang. Sayang, hari ini kita akan fokus pada belanja apapun yang kau suka. Ibu akan mengajak kalian bermain oke. Xiao Yu, Xiao Xuan. Wah, Daesung, kau juga di sini ya? Ini adalah ibu saya. Hai. Mama, di mana kau menemukan ibu tirimu? Berhati-hatilah, ibu tiri Snow White sangat jahat, hampir meracuni putri salju. Apa yang kau lakukan, anak kecil? Jaga anak-anakmu. Jaga anakmu. Kenapa kau berpura-pura menjadi ibu tiri? Bagaimana dia bisa menganiaya anak-anak di belakangnya? Leluton. Keluargamu miskin, dan ibu tirimu akan membelikanmu. Apakah ibu tirimu bakal beliin mainan dan baju seharga ini buat kalian? Nggak lucu. Seluruh pusat perbelanjaan milikku. Aku belum mampu membelinya. Ayah, ada yang menggatak ibu. Cepat datang bikin duit banyak. Xiao Wang, kau suka menangkap boneka? Ya, itu favoritku. Ini Xiao Wang yang kutangkap dengan 20 koin. Xiao Wang, apa yang salah dengan kita miskin? Aku akan membuatmu menangis. Di sana, dia merasa bahagia. Wow. Wang Daceng, apa salahnya kalau kita miskin? Dengan 50 koin, kita bisa dapatkan 50 hadiah. Setuju kan? Iya. Bu, aku juga pengen 50 boneka. Segera ya. Tuh. Nanti ibu kasih kamu.
main-main sama aku ya? Apakah kalian ngutak-ngatik mesin tanpa aku tahu? Tahu nggak siapa aku? Aku mau bicara sama bos kalian. Apakah kamu kurang piawai? Mama macam apa kamu ini? Orang lain dapat banyak boneka, nggak dapat satu pun. Kalau kamu nggak bisa dapat, aku nggak mau kamu jadi mama aku lagi. Mama! Maaf ya, Nak. Maaf ya, Mama. Kamu lagi ngapain? Kalau kamu kok bisa begini sama Mama? Kalau nggak ada Mama, kamu bukan apa-apa. Daceng, jangan marah ya. Ini buat kamu. Jangan perlakukan mama kamu seperti itu. Kamu minta maaf sama tante, kita kasih semua boneka ini buat kamu. Mama, maaf ya, Mama. Aku dorong kamu. Kamu masih sakit nggak? Mama nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ayo kita pergi. Sayang, kok kamu datang ke sini? Xiao Yu dan Xiao Fuan bilang kamu dibully. Aku pasti... Kamu baik sekali. Terima telepon dulu. Tuan Lin, ada pesta di Hotel Yihua malam ini. Nyonya Jiang mau ikut pesta minum yang diadakan grup Chenglin malam ini. Oke, aku dengar. Haha. Aku antar anak-anak dulu ke kelas minat. Sayang, makan malam aku nggak pulang. Kalau gitu, ke pasar beli sayur untuk kalian, malam masak camilan. Tuan Lin, selamat datang. Bukannya dia pergi belanja sayur, kok dia ada di sini? Dia kenal Jing Chuan. Siapa itu? Orang ini kayaknya familiar banget. Ya. Kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Nggak usah pikir panjang. Aku pergi duluan. Bandara, cepat-cepat mundur. Siapa itu? Asisten Tuan Lin baru saja telepon. Katanya tempatnya dipindah, harus ke hotel lain. Kok mendadak banget? Sudah sampai. Kenapa dia ada di sini? Bukannya tadi dia bilang mau antar anak ke kelas A. Nyonya Jiang. Orang tua lagi. Tuan Lin, kamu di mana? Nona Cheng, Aduh, halo. Kamu lihat Tuan Lin nggak? Kamu lihat Nyonya Jiang nggak? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Rekanmu ada di luar. Tadi aku dengar seseorang bicara di sini. Kenapa? Terlalu sempit, kakiku kram. Biar aku pijitin ya. Udah mendingan belum? Iya. Wah, kamu. Apa yang ada di sakumu? Kok keras ya? Langsing. Ese. Wah, mainnya kelewatan banget. Mainnya kelewatan banget.
serba rata. Sudah nggak ada orang. Kamu kan bilang antara anak ke kelas A, Xiaoyu dan Xiaosuan kemana? Ada teman yang ngajak aku kumpul. Xiaoyu dan Xiaosuan dibawa sama mereka. Katanya kamu pergi belanja sayur. Apu, Nggak mau kerja lagi sama Jiang Mingxi. ada lowongan di sini, saya langsung wawancara. Haha, semangat ya kamu. Aku duluan ya. Selamat kumpul-kumpul, ya. Haha. Wah, nyaris ketahuan tadi. Aku sampai deg-degan. Untung bisa ditutupin. Tuan Jing, silakan duduk. Silakan. Maaf ya semuanya, aku datangnya telat. Kamu. Halo, Nyonya Jian. Silakan duduk semuanya. Nyonya Tuan Jing. Kerjasama kali ini berkat Anda. Aku bersulang pakai teh, ya. Ayo semuanya, angkat gelasnya. Mari bersulang. Kenapa mereka semua panggil kamu Nyonya Jian? Mingxi ada urusan tiba-tiba minta aku menggantikan dia. Mereka semua kira aku Jiang Mingxi. Kamu jangan sampai keceplosan, ya. Pasti kamu bilang mau ketemu teman. Ini semua teman kamu. Kamu nggak perlu sembunyi dariku. Kalau kamu udah tahu, ya udah, aku jujur aja. Sebenarnya aku ingin mengakui bahwa Pengen cari uang tambahan? Nggak malu menemani bos? Aku paham. Iya, hehe. haha. Kamu benar-benar luar biasa. Buat Xiaoyu, Xiaosuan, dan anak kita yang nanti akan lahir. Kamu kerja keras banget cari uang. Terima kasih ya. Tuan Jing. Aku tuh sebenarnya Mari kita lakukan bersama. maksudnya adalah ada satu lagi. Jiang Mingxi ya? Kamu datang ganti Jiang Mingxi. Kenapa dia juga datang? Dia pasti menipuku demi lihat aku malu. Pak Manajer, hari ini kita datang karena diundang oleh Tuan Lin. Kamu bawa si miskin ini ke sini. Kamu gak takut malu? Dia kan memang anak pembantu. Sudah biasa dipermalukan. Maaf, aku salah bicara. Acara begini nggak pantas sebut asalmu. Gak masalah kok. Keceplosan aja hal kecil gitu. Aku punya kebiasaan kecil. Tanganku sering lepas kendali. Ini jadi lebih bagus, kan? Haha. Proyek resort. Jangan sampai kamu mengacaukannya nanti malah balik merengek aku minta bantuan. Jiang Li, jangan gak tahu malu banget gitu dong kalau kamu selingkuh. Masa mereka setuju? Terima kasih banyak, Pak Chen. Saya benar-benar tidak masalah. Semuanya lancar. Tapi Tuan Chen tidak bisa terima itu. Benar, ini siapa? Kenapa dia ikut kita? Gak bisa diterima. Iya benar. Tuan Chen mitra penting, jangan ganggu dia. Menurut kalian mau apa? Tuan Lin undang kita ke sini untuk main tembak-tembakan. Berani lawan aku? Yang kalah bersihkan sepatu. Kak Sen termasuk salah satu yang paling jago dalam hal menembak. Kamu siap-siap aja sujud. Hari ini Tuan Lin ada urusan. Tembakan dibatalkan. Kamu bisa menyesal. Kalau kamu menyesal sekarang, masih sempat. Dasar tukang cuci mobil. Gak tahu diri. Awas aja kamu. Masih ada lagi. Ring 9. Nilai yang sangat bagus apa? Benar, Nyonya Jiang. Kenapa kamu nggak nimbang takut kena target orang lain ya? Diam kamu. Pria rendahan yang kamu ajak itu kok belum datang juga. Jangan-jangan dia kabur karena takut. Kalau dia nggak datang, kamu harus berlutut bersihin sepatuku. Beneran? Ganteng banget suamiku.
Cuma ganti baju doang kan? Tetap aja bakal aku injak. Jangan banyak omong. Ayo mulai. Ring 10 3 kali. 1 ronde. Aku ambil barangmu di pertama kali lihat ada yang bisa bikin 3 poin sempurna. Udah pasti kalah tuh. Maria, kamu sebaiknya menyerah karena sudah menggangguku. Aku tidak akan membiarkannya. Mau lingkaran 10. Kurasa kamu berani melawanku. Kamu cuma mau pakai bantuan orang lain. Lemah banget ya. Aku jarang tepat sasaran. Percayalah padaku. Tenang, atur napas aja. Skor 30,4 penuh. Baik. Hebat banget, Dajun. Tembus lingkaran 10. Mustahil. Aku latihan berjam-jam gak pernah menang. Kamu cuma nembak 3 kali udah menang sebulan. Kenapa buru-buru? Kamu curang gak sih? Kalau 3 laga penuh tidak mengalahkan. Kamu sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi kalau sudah taruhan, terima hasilnya, dan berlutut. Jangan keterlaluan, Siangnan. Itu cuma bercanda. Kok kamu benar-benar membuat dia berlutut? Kamu jahat banget. Dia yang mulai duluan. Kamu malah jadi orang jahat yang ngadu duluan. Kalian berdua memang cocok sampah sama sampah. Orang yang sama-sama licik sejak lahir sudah punya banyak. Orang yang nggak bisa pegang janji seperti kamu. Aku rasa grup Chenglin tidak akan mau melanjutkan kerjasama. Benar, kami dari grup Chenglin tidak mau bekerja sama dengan orang yang suka ingkar. Siangnan, Mingci, kalian ini terlalu gegabah. Cepatlah minta maaf dengan membunuh. Kalau kalian dari perusahaan keluarga Shen nggak mau kerjasama dengan grup Chenglin, silakan pergi sekarang. Jiangli, maaf. Dan Tuan Lin ini juga. Lin Dajun. Aku juga minta maaf sama Tuan Lin. Kami dari grup Chenglin tidak kekurangan uang atau posisi. Tapi kami tidak akan memberi sedikit pun kesempatan kepada orang yang memandang rendah orang lain, Tuan. No, ada sih. Maaf. No? Mimpi kamu, aku nggak akan minta maaf sambil membungkuk brengsek. Jiangli, kamu ngapain? Ada apa sama kamu? Permainan mereka sudah selesai. Sekarang giliran kita main. Aku akan menghitung sampai 3. Coba tebak. Apakah aku berani menarik latuknya? 3, 3, 2. Kejutan, hahaha. Hari ini menyenangkan, terima kasih semuanya. Kita akan pulang. Jiangli. Kenapa kau begitu bahagia? Tentu saja kau tidak melihat mereka makan, tapi ya sudahlah. Bagaimana bisa bertahan lama? Jangan bilang kau tak pernah berlatih, kau tak bisa menembak dengan tepat tanpa latihan. Kau siapa sebenarnya? Kau bukan pasukan khusus kan? 5 tahun kemudian, Raja kembali ke kekaisaran, bangkit dari jurang kekalahan. Apa kau terlalu banyak menonton TV? Aku punya semua ini. Orang yang ku kenal di tempat cuci mobil, dan dia menunjukkan dunia menunggang kuda golf. Kita punya banyak kesempatan. Ini adalah kehormatan untuk membawanya keluar pulang. Pak Bumanagara. Hah? Apa-apa? Aku akan melakukannya. Ya ampun, 7 hari lagi untuk membuat bayi. Geram banget. Bagus sekali. Takkan tergoda Jiangli sepekan. Kalian berdua harus minum semua susunya. Halo Ibu. Nona, makan dulu buburnya. Bagaimana keadaannya? Sakit banget.
Aku belum pernah merasakan perhatian seperti ini. Jiang Mingxi hamil. Kamu benar-benar kejam kok. Kamu tega banget sama Mingxi. Aku nggak nyentuh dia. Aku cuma... Surprise! Kamu cuma peduli sama grup Minghua. Makanya kamu tega banget ke Mingxi. Kalau sampai dia keguguran kamu, bisa dibilang pembunuh. Jiang Lin Mingxi sedang hamil. Perutmu sudah ada tanda? Kalau diam aja berarti kamu nggak hamil. Itu artinya grup Minghua memang bukan untuk kamu miliki. Bahkan Tuhan aja nggak ngerestuin kamu hamil. Tapi kalau grup Minghua diserahkan ke Jiang Mingxi, grup Minghua bakal hancur. Kamu bisa bantu Mingxi. Istriku sopan. Dia kebanggaanku di luar. Kian-kian mencuci dan masak di rumah. Bikin aku tenang. Mereka berdua bisa hidup rukun. Kenapa kamu nggak bisa bantuin Mingxi? Nggak tahu, malu banget. Kamu bilang apa? Maaf, Tuan dan Nyonya. Semua salahmu. Aku nggak mendidik Jiang Li dengan baik. Mama, aku akan didik Jiang Li dengan benar. Kamu ngomong apa sih? Kamu gila ya? Lepas aku, bawa dia pergi. Jiang Li, dengar ya, nak. Selama ini kita memang udah bersalah sama Nona Jiang Mingxi. Mulai sekarang, kamu jangan rebutan sama dia lagi. Apa salahku sama dia? Dari kecil, kamu selalu bilang aku jangan rebutan sama dia. Aku udah nurut kok, Mama. Tapi aku ini memang pantas dibully. Emangnya dia ngebully kamu apa? Kamu kan hidup baik-baik aja. Itu karena aku beruntung. Kalau aku nggak beruntung, umur 8 tahun aku udah didorong dia ke sungai dan mati tenggelam. Kenapa kamu nggak pernah peduli sama aku sih? Kadang aku mikir, apa aku ini beneran anak kandung kamu? Jangan-jangan dia udah tahu semuanya. Aku dengar pengasuh itu melahirkan anak di hari yang sama dengan Nyonya. Sepertinya begitu. Mikirinnya aja bikin jijik. Seorang pengasuh mengandalkan wajah cantiknya berani menggoda tuan. Pikirnya kalau udah punya anak bisa gantiin posisi Nyonya. Anak perempuan pengasuh, anak haram. Kelak hanya akan dipandang rendah dengan nona besar satu di langit, satu di lumpur. Satu ayah, tapi nasib berbeda. Kamu sekarang nona besar Jiang, gak akan ada yang bisa menjatuhkanmu. Gak mungkin. Kejadian waktu itu. Cuma aku yang tahu. Dasar anak gak tahu balas budi. Selama bertahun-tahun, aku susah membesarkanmu. Tapi dengar kata-kata kasar begini darimu. Mulai sekarang, apapun kata Nona Mingxi, kamu patuhi saja. Kalau kamu mau dengar, silakan. Tapi mulai sekarang jangan harap bisa seret-seret aku lagi. Nih! Jiang Li, kamu kenapa? Kalau ada masalah, kita bisa hadapi bareng. Papa, kamu payah banget udah nikah lama, masih aja nggak bisa nyenengin mama. Siapa sih yang bikin mama marah? Rapat darurat gimana caranya bikin mama senang? Belikan mama permata besar, beliin Ferrari. Kapal pesiar besar kita kasih ke mama. Papa, waktunya umumkan identitasmu. Wah, siapa sih ini? Ganteng banget. Silakan, mau cari apa? Aku ingin memilih hadiah untuk istri. Ini yang seperti apa? Pilih beberapa saja. Baik. Gelang berlian timbulni 300 juta. Cincin ini desain pemenang penghargaan tahun ini. Kalung ini barang baru edisi terbatas 2 miliar. Bungkus semuanya. Penjualan mal kita bulan ini naik jauh dibanding bulan lalu. Dan juga, Pak Jiang, kenapa ya? Kok wajah kamu pucat? Pria kaya nggak ada yang baik. Menurut kamu, laki-laki itu jadi buruk karena kaya atau memang dari awal sudah buruk? Hei, Nyonya Jiang, itu bukan suamimu. Bukannya kamu bilang dia miskin. Kenapa dia ada di toko perhiasan? Kamu kasih dia uang ya. Jadi dia ngapain di sini? Jangan-jangan dia nipu kamu. Terus nanti. Nyonya Jiang. Lin Dajun. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini?
Sekarang belum saatnya jujur. Harus di tempat yang romantis baru jujur di TV. Kamu pergi mencuri atau merampas? Apa? Apa yang kamu sembunyikan? Ini pink. Bukan. Huh? Aku beli barang-barang ini untuk Tuan Jing. Untuk hadiah istrinya. Peringatan itu lagi. Kenapa semua urusan semua kamu yang kerjakan? Aku mau kerja dulu ya. Hei sayang, jangan buru-buru. Malam ini pulang cepat. Bungkus semuanya saja. Mama pasti akan senang banget. Papa. Makin dipikir, makin kesal. Pria kaya nggak ada yang baik. Bagi pria kaya, punya istri saja tidak cukup. Dia ingin istri dan simpanannya hidup akur. Aku benar-benar muak. Aku takkan pernah menikah dengan orang kaya. Bukankah itu terlalu ekstrim, sayang? Akan kuberitahu, pria kaya itu jahat. Suka yang miskin. Kenapa dermawan hari ini tampan sekali? Apa ini kejutan untukku? Heran. Apa yang ada di bawah ini? Perut sakit, mau buang air besar. Kenapa tiba-tiba perutmu sakit? Ayo, Mama akan membawamu. Ayo. Ayo, Papa. Aku sembunyikan. Bantuin aku cek Jiang Li, dia ketemu siapa aja hari ini. Kata apa? Siapa yang nyindir kamu? Artis muda itu hamil. Aku udah nggak ada kesempatan lagi. Jiang Mingqi tidak hamil. Tidak mungkin. Aku namanya Jin Chuan. Memang benar Jiang Mingqi pergi ke rumah sakit tapi hasilnya tidak hamil. Kamu tahu dari mana? Aku lihat kamu sedih. Aku pikir dia mengganggumu lagi, jadi aku cari tahu walaupun aku tak dapat hasil tapi Jiang Mingqi tidak hamil. Dia tidak hamil. Aku masih punya kesempatan. Sayang, kamu pembawa keberuntungan bagiku. Oh, menstruasi belum selesai, tapi ingin lakukan hari ini. Selamat malam. Meski menstruasinya lama, tak masalah. Kamu ini berguna atau tidak sih? Sudah 2 bulan tapi masih belum hamil juga. Bukankah juga membuat Jiang Li tidak bisa hamil? Tuan muda, malam ini, pastikan kamu langsung hamil 2 sekaligus. Ih, kamu nakal. Nyonya Jiang ada masalah. Karena Jiang Yunxi melakukan sesuatu yang bodoh, grup Chenglin tiba-tiba menolak untuk apa? Aku akan segera ke kantor grup Chenglin. Kamu ikut denganku temui Tuan Lin. Tuan Lin cepat sembunyi. Kenapa aku harus Orang grup Minghua datang. Pas banget. Keluarga Jiang Mingqi menindas istriku, jadi aku hentikan kerjasama. Kerjasama itu presentasi istriku, takut dia kehilangan pekerjaan. Kalahin aja. Cuma asisten biasa. Di tempatku banyak posisi bagus untuk dia pilih. Yang penting ini kantor aku. Aku tidak akan sebut. Yang datang malah istri Anda. Sese? Istrimu. Apa ini? Terus aku harus sembunyi di mana? Istrimu datang mencarimu. Siapa gantimu? Tuan Lin, kalau kamu pergi, siapa yang menggantikanmu? Bukan. Siapa yang bisa gantikan dia? Nyonya Fang,
Nyonya Fang, begini Tuan Lin. Mendadak ada urusan penting. Beliau minta kamu bantu terima tamu klien penting kamu. Hah? Tuan Jing, lama tidak bertemu. Pak Lin ada hari ini. Ini Nyonya Fang kami, ketua grup Cheng Lin. Kalau ada perlu, bilang ke dia juga sama aja. Halo, Nyonya Fang. Maaf sebelumnya, boleh aku ganggu sebentar? 6. Nyonya Fang, ini rencana pengembangan tenan properti komersial kami. Ini adalah segmentasi pasar konsumen. Kami rencanakan mulai bulan April. Gimana menurut kamu? Kerjakan saja sesuai rencanamu. Terima kasih Nyonya Fang. Anda adalah CEO eksekutif grup Minghua, ya? Iya. Maaf kalau lancang, kamu udah punya pacar belum? Aku mau jadi istri kamu. Aku punya anak cowok, agak bandel sih. Tapi lumayan lah wajahnya. Tingginya 184 cm, punya otot perut juga. Kamu lihat otot perutnya? Maaf ya, Nyonya Fang. Sebentar ya, aku sudah menikah. Nyonya Jiang, ada telepon darurat sekarang. Kamu harus segera... Maaf ya, aku permisi sebentar. Halo, Nak, kamu ke kafe sebelah kantor sekarang, ya? Ada hal yang mau Mama bicarakan. Cepat ya. Maaf ya, Nyonya Fang sudah menunggu lama. Ayo kita lanjutkan. Kalau berdasarkan kontrak, pembayaran tahap pertama kami bayarkan 800 juta di awal. Apakah itu? Oke, tidak masalah. Maaf, Nyonya Fang. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Harus pergi dulu. Kita masih belum selesai membahas ini. Tunggu sebentar. Aku kasih diskon 10% gimana? Gak bisa. Aku benar-benar harus pergi. Bagaimana kalau saya tambah 5% lagi? 5%? Saya tidak setuju. Aku tidak enak. Aku lagi datang bulan. Perutku sakit. Aku harus pergi duluan. Ibu, ada apa sampai ibu buru-buru memanggilku? Masih dibilang buru-buru. Kamu malah lelet banget. Gadis itu baru saja pergi. Sebenarnya tadi ibu ingin kalian berdua ketemu. Ketemu siapa? Wakil presiden dari grup Minghua. Gadis itu pintar bicara, otaknya juga cerdas. Buat kamu sih dia lebih dari cukup. Aku cuman khawatir kamu belum menikah bawa 2 anak pula. Takutnya dia ilfil sama kamu. CEO grup Minghua. Namanya Jiang Mingxia. Marga Jiang. Kalau begitu ya dia itu. Aku kasih tahu ya, orang itu tidak bermoral. Bukan orang baik. Hah? Feh. Nggak mungkin dong. Orang itu pikirannya jahat. Waktu itu malah nyuruh istrimu berlutut buat buka sepatunya. Sejahat itu? Kelihatannya sih enggak. Luar bagus, dalam busuk. Aku udah putus kerja yaknya. Dia datang buat minta tinggal cuekin aja dia. Barusan kamu bilang istri. Kamu udah nikah. Kapan terjadi hal ini? Kok Mama nggak tahu sama sekali? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa ke Mama sih? Jangan marah dulu, aku belum sempat kasih tahu Mama. Nggak nyangka Bu Jiang sejahat itu. Nggak bisa didiemin. Dia berani-beraninya nindas keluarga kita. Kalau aku ketemu dia lagi, pasti aku kasih pelajaran. Ibu keren banget. Iya, mantap. Ma. Nyonya Fang, selamat sore. Dokumen sudah saya bawa, silakan periksa. Kamu nggak usah duduk. Aku takkan melihatnya. Kerja sama grup Cheng Lin dan kamu sampai di sini saja. Silakan pergi. Kenapa kamu masih di sini? Bukan begitu. Nyonya Fang, proyek kita kan besar. Masa bisa dibatalkan begitu saja? Apa ada salah paham di antara kita? Nggak ada. Oh, apa mungkin kamu nggak puas dengan bagi hasilnya? Itu masih bisa kita bahas. Tolong lihat dulu dokumennya. Aku bilang jujur. Tidak suka bekerja dengan orang licik. Pikirannya jahat. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sering ganggu menantu aku. Masih mau mengelak? Itu nggak mungkin. Udah, nggak usah ngomong lagi. Pergi. Kalau masih di sini, aku panggil satpam. Nyonya Fang, bolehkah aku bertanya satu hal terakhir? Siapa istri anak Anda? Aku juga nggak tahu siapa menantu aku. Tanya saja ke dia. Ini anak aku. Laki-laki kaya sering jahat. Aku suka cowok sederhana. Ternyata kamu itu. Aku itu temannya anaknya. Dia. Hah?
Halo, Tante. Aha. Wah, bagus sekali. Berarti kita semua teman. Jadi demi hubungan baik kita tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Biar aku jelaskan kesalahpahaman antara kita. Ya, aku benar-benar nggak pernah nindas menantu tante. Ingat. Jiang Li itu orangnya baik banget. Aku sangat kenal dia. Dia nggak mungkin nindas orang. Bukan kamu yang bilang. Kita bahas lagi aja. Wah, syukurlah. Lihat dokumen ini. Kami bayar dulu 500 juta. 500 juta. Cukup 400 juta. Terlalu sedikit. Bagus, harus diskon. Sangat bagus, layak diskon. Kamu ngerti tulisannya? Hah? Kamu ngerti? Haha, maksudku tulisan tangannya bagus banget. Oke deh. Jangan gila, itu kan tulisan hasil print. Setuju, 400 juta. Tidak ada masalah kontrak. Tunggu tim hukum cek, lalu tanda tangan. Haha, bagus banget. Kamu dengar nggak? Wah. Tante, ini suamiku. Kamu di sini. Kamu itu menantiku. Saya apa buat Anda? Gak apa-apa. Kamu ngapain di sini? Aha, tante yang nyuruh aku ke sini. Boleh tanya sebentar? Bagus banget. Tante mau kasih suamiku jabatan apa ya? Gimana kalau jadi general manager? Gaji tahunan 800 juta. Tante lucu banget sih. Suamiku mana bisa kerja begitu. Yang paling dia bisa itu cuci mobil. Tante suruh dia aja. Cuciin mobil tante. Aku suka nyuci mobil kok. Aku paling suka nyuciin mobil. Tante, walau dia jago nyuci mobil, aku juga kasihan sama dia. Cuci mobil itu capek loh. Gimana kalau? Tante, bagaimana kalau Anda meminta dia untuk mengemudi? Dia cukup stabil sebagai sopir. Gaji tak perlu 80 juta. 8 juta aja tiap bulan. Oke, 8 juta. Haha, mantap banget. Makasih, Tante. Iya, makasih. Kerja yang rajin ya. Aku mau balik ke kantor. Tante, sampai ketemu lagi ya. Hati-hati ya. Kamu pandai menyembunyikan. Belajar mencuci mobil demi wanita. Jangan-jangan. Dia nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Ma, aku takut kejadian kayak dulu terulang. Nggak mau ulangi lagi. Cewek-cewek cuma ngincer duit kita. Dia suka padamu meski kamu pengangguran. Kamu mau terus nutupin ini seumur hidup? Aku pengen jujur kok, tapi dia nggak suka orang kaya, cuma suka orang yang miskin. Kalau sampai dia tahu, terus minta cerai gimana? Masih ada ya? Istriku berbeda dan istimewa. Aku suka. Aku juga suka dia. Keadaannya saat ini seperti itu. Besok saya dan Pak Fang akan ke Resort Xinchen untuk survei dan belajar. Setelah kembali, kita lanjutkan lagi. Ali bekerja baik. Biaya dipangkas hampir 20 juta, andalkan kamu untuk masa depan Minghua. Benar begitu, Jiang Tian? Iya, ayah, benar sekali. Proyek Jiang Li ini memang bagus hasilnya. Tapi, sepertinya Mingxi hamil. Serius? Iya, kaget. Ayah, saya ingat dulu ayah pernah bilang, yang hamil duluan, ambil alih Minghua. Betul. Kamu hamil. Selamat ya. Selamat. Jika demikian, dalam 7 bulan lagi, aku akan jadi tante nih. Sebagai tante, aku pasti akan siapkan hadiah besar buat kamu. Gimana ini? Jiang Li tahu aku pura-pura hamil. Gimana kalau dia bilang ke kakek? Tak apa selama Jiang Li hidup. Kenapa kamu marah? Saudara sekaligus. Pas rapat tadi matamu terus melihat dia.
Kamu masih belum bisa lepas darinya. Kapan aku bilang aku nggak bisa lepas? Kamu tiap hari cuma bisa marah-marah. Kalau nggak bisa hamil, ya udah. Coba deh kamu kayak Jiangli, fokus ke karir. Sekarang kamu merasa aku kalah dari dia. Dia udah sana kejar dia. Bahkan dari piring melihat ke panci. Cowok brengsek. Kamu pikir kamu itu siap cari cowok lagi kalau aku nggak mau? Oh, bahkan sehelai rambut Jiangli pun kamu nggak sebanding. Pergi sana. Jiangli. Tunggu aja kamu. Nanti kamu bakal nyesel. Kecilkan suaramu, Ibu. Sekarang aku cuma pura-pura hamil. Kalau mereka tahu gimana ya, ayah dan kakek nanti akan serahkan perusahaan ke Jiangli setelah Jiangli ambil alih. Aku pasti diusir dari keluarga Jia. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Itu sih gampang. Jika kita tak bisa menghadapinya, biar ibunya yang tangani. Sayang, hari ini aku sama Tante Fang akan ke Resort Xingchen untuk survei dan belajar. Terima kasih sudah jaga anak di rumah. Xiao Xuan, Xiao Yu, dengarkan papa baik-baik ya di rumah. Minuman itu enak enggak? Hati-hati di jalan ya. Baik, Mama. Lin Jun, cepat datang ke Resort Xingchen. Anak-anak aku titip ke ayah. Kenapa? Lihatlah, ini taman depan kita. Desainnya dibuat oleh pakar terkenal. Rumah kita ada orang terus mengikutiku dan melihatin aku mulai tadi. Aku ragu, mungkin itu stalker gila. Bukankah itu Jun? Saya belum sadar. Tenang saja, Bu. Saya akan mengurusinya sendiri. Setelah menangkapnya, aku akan pukul sampai ia tidak berani lagi. Nggak usah lah. Berhenti di sana. Jangan lari lagi, biar aku lihat wajah aslimu. Aduh, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Anda terpeleset. Tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Kamu. Orang gila jelek. Brengsek. Lama sekali tapi belum hamil. Pernikahannya pasti palsu. Aku harus punya dia. Bu Fang, nggak apa-apa kan? Kenapa ya? Kamu lagi apa? Maaf, saya benar-benar tidak melihat, maaf sekali. Bos Fang, Anda baik-baik saja. Saya bantu ganti baju. Anda memang pintar. Jiangli akan merusak proyek keluarga dan kerabat pasti ribut. Kamu tahu siapa yang sudah kamu musuhi? Kalian benar-benar bodoh. Lepaskan Ningsi bukain selebriti itu. Perempuan itu siapa? Ayo cepat ganti baju. Tante Fang, mohon tunggu sebentar lagi. Pakaian segera akan datang. Pakaian bersih belum sampai. Kalian harus tunggu sebentar dulu. Bagaimana kalau mitra kerja kena flu? Ini proyek paling penting di grup Minghua. Kalau sampai gagal dan mitra malah sakit. Kalau kabar ini sampai keluar, orang lain nanti akan lihat bagaimana. Kamu anak haram dari simpanan, tapi masih peduli sama Minghua ya? Tidak punya hak melawan Mingqi untuk Minghua. Nyonya, pakaian Anda telah tiba. Sudah saya bilang pakaian belum sampai, tidak sengaja membuat Anda menunggu. Sabar ya. Ayo ganti pakaian, sini. Siapa sih perempuan wajah kuning itu? Terlalu memanjakannya. Padahal dia cuma pejabat kecil di grup Chenglin. Jiangli kayak anjing penjilat. Lihat siapa saja dari grup Chenglin. Belum pernah lihat wanita sekeras kepala itu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mau kerja sama Minghua. Tante Fang, aku benar-benar minta maaf. Kamu minta maaf untuk apa? Bukan salah kamu. Ayo pergi.
Silakan gunakan ruang ganti ini, Nyonya Fang. Yang itu, Nona Jiang. Sampai nanti ya. Semakin dipikir, semakin kesal. Tidak bisa diamkan begitu saja. Shen Xiangnan, ternyata tadi kamu. Jiang Li, kalau suamimu bikin kamu susah hamil. Biar aku bantu kamu. Lepaskan aku. Jangan. Orang yang aku cintai sejak dulu cuma kamu. Suamiku. Kamu lagi. Sudah kuberi kesempatan. Masih berani datang. Jiang Li, biar aku yang urus ini. Namanya di sini. Kamu habis. Kamu sama. Aku sudah lama sabar sama kamu. Sekarang Jiang Li, waktunya kamu tahu siapa aku sebenarnya. Bukannya kamu cuma tukang cuci mobil. Orang desa juga bisa kaya. Berisik sekali. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku, kenalkan diriku. Lepas. Keluarga belum datang. Kalau kamu benci pada Jiang Tian karena dia selingkuh, Ibu Jiang Shen Xiangnan juga rencana. Harusnya kamu lawan dia. Pakai tipu daya, malah tunjukin kelemahanmu. Kamu ngomong apa? Siapa Shen Xiangnan? Anak haram, kamu gak pantas bicara begitu padaku. Hentikan! Berhenti! Sulfen! Jiang Mingxi! Ayah, apa salah kami? Kalian benar-benar mempermalukanku. Minhua itu teman lamaku. Kenapa kalian berani sekali memperlakukannya seperti... Siapa itu Minhua? Minhua adalah ketua dari grup Chenglin dan Fang Yu. Dua grup besar sekaligus. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Ternyata dia ibu dari Tuan Lin di grup Chenglin. Cepat minta maaf. Maafkan kami, Nyonya Fang. Kami kurang sopan. Maaf, Nyonya Fang. Tidak ada niat buruk. Jiang Li, kamu mau memaafkan mereka? Mereka belum minta maaf padaku. Gimana aku bisa maafkan mereka? Jiang Li, maaf. Jiang Li. Urusan resor, kamu udah capek-capek. Semua orang ingat jasa kamu. Sebelumnya, hanya salah paham. Sangat pura-pura. Lalu dia berbicara kepada mereka. Coba tebak, apakah ini asli? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang menyuruh kalian begitu padaku? Ini grup Chenglin loh. Kamu sudah gila apa? Ini pekerjaan ninja. Ini sesuatu yang sangat rumit. Aku tidak kalau dibunuh pasukan. Beneran? Saya cuma tetangga. Saya malah penasaran gimana cara saya bunuh diri sendiri. Omong kosong. Kamu yang miskin itu berani pura-pura jadi bos Lin. Bayar banyak orang buat acara ramai. Dia kasih kamu berapa sehari? Masuk. Bos Lin aslinya sebentar lagi datang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa. Bos Lin, ini datanya yang Anda suruh saya kumpulkan. Peliharaan bro. Dia adalah presiden grup Chenglin, Lin Chun. Nggak mungkin. Kamu salah besar. Dulu Tuan Lin sudah memaafkanmu. Keluarga Shen kamu bakal bangga. Tuan Lin, aku salah. Jangan ingat kesalahanku lagi, Tuan Lin. Di sini ada semua bukti penyuapan dan tender gelap keluarga Shen kalian. Serahkan ayahmu. Maafkan aku, Pak Li. Aku salah. Tolong ampuni aku. Ayahku akan penjara. Tuan Li, aku salah. Maaf. Jangan paksa kami sampai di ujung jalan, Tuan Lin. Waktu kamu dan Jiang Mingxi menindas istriku, seharusnya sudah tahu hari ini bakal datang. Seret dia ke polisi. Siap. Tuan Lin, aku salah sungguh. Ayahku bisa masuk penjara, Tuan Lin. Tuan Lin, jangan. Aku menyesal. Shen Xiangnan sudah dihilangkan. Jiang Li bisa tenang sekarang. Saatnya pulang temani istri.
Semangat ya. Oh, punya istri bangga banget ya? Iya, bangga banget. Tuan Lin. Haidnya sudah selesai. Aku mau lihat Xiao Yu dan Xiao Xuan. Apa ini? Sayang, jangan pergi dulu. Main permainan suami istri yuk. Biar makin akrab. Permainan apa itu? Permainan undian. Di dalam ini ada banyak pilihan di kertasnya. Misalnya, cuci piring seminggu, masak seminggu, menyapu seminggu, peluk, dan cium. Macam-macam hal aneh harus dilakukan. Ajak Xiao Yu dan Xiao Xuan juga Xiao Yu dan Xiao Xuan sudah tidur. Kita main berdua hari ini, lain kali ajak mereka. Kalau main, langsung aja. Apa saja selama bukan mencuci piring. Bercinta dengan kekasihmu. Oh Tuhan, hanya satu kau yang mengambilnya. Apa ini keberuntungan? Apa ini takdir? Aku akan mengambil satu lagi. Coba lihat tangan. Kukira kau bilang hanya ada satu. Ya sudah, hei. Apa yang terjadi di sini? Tidak ini semua. Ayo. Aku benci itu. Bukankah ini semuanya? Kamu mau aku, kan? Sekarang kamu ingin, aku belum ingin. Pergilah tidur bersama Yu dan Xuan. Aduh. Aku tidak mau yang ini. Aku tolak. Kamu pikir aku mau apa? Kamu suka yang ini. Terbiasa pahit hidup. Papa, Mama aku bermimpi tentang monster besar. Aku takut sekali. Haha. Jangan takut, jangan takut. Papa akan antar kamu tidur lagi. Udah bisa berangkat belum? Tuan Lin, ini undangan kerjasama dari grup Minghua. Atau biar Nyonya Fang yang mewakili kamu. Kamu saja yang pergi. Kamu yang pergi saja. Saya juga akan menjenguk istri saya. Kangen sama istri. Kalian anak muda pacaran kok lebay banget. Istasiku. Lucu banget para hadirin. Selamat datang di acara ajakan investasi hari ini. Aku adalah CEO dari Minghua Group, Jiang Li. Tidak salah dengarkan? Para wanita dan pria terhormat, welcome to our conference. CEO Group Minghua cantik ya, cantik dan berbakat. Sayang sekali sudah menikah, jadi tidak ada kesempatan. Jiang Li. CEO Grup Minghua saat ini adalah Jiang Li. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi pewaris grup Minghua. Tuan Lin, lihat ini dong. Kamu CE. Jiang Li juga CEO kalian berdua. Bukan jodoh yang cocok ya? Lalu kenapa dia bohong padaku? Kenapa dia benci orang kaya? Jiang Mingxi. Kalian lagi. Kalian mau ngapain ke sini? Jiang Li yang sekarang adalah CEO Grup Minghua. Kalian punya hubungan apa? Playboy, apa kamu kira kamu bakal kaya? Mendekati wanita kaya?
Jiang Mingxi, kamu tahu kamu sudah ngomong sama siapa? Ini aku loh. Aku nggak peduli siapa dia. Kalau kamu sudah tahu, maka aku akan beritahu kamu. Baik aku maupun adalah calon pewaris grup. Siapa yang punya anak duluan, dia yang akan mewarisi grup Minghua. Dia cinta kamu. Kamu. Sebagai alat bagi Jiang Li. Menikah memang untuk punya anak. Jiang Mingqi sudah hamil. Aku sudah nggak punya kesempatan. Aku ingin hari ini. Dadah, Bado. Ternyata begitu. Mau masak apa ya yang enak untuk suami dan anak-anakku? Nyonya Jiang, suamimu. Suamiku. Suamiku. Kalian ini. Nyonya Jiang, ternyata kamu adalah CEO grup Mi. Kamu sudah tahu semuanya? Sayang, dengarkan penjelasan. Tidak usah menjelaskan. Ternyata aku hanya alatmu untuk punya anak. Kamu membuatku kecewa. Bukan begitu, sayang. Jangan panggil aku sayang lagi. Mami. Xiao Yu, Xiao Suan. Nyonya Jiang. Papa dan Mama, ayo dekatkan dan buat bentuk hati. Serahkan juga. Aku bantu pijat. Lakukan apa yang dia katakan. Dia sangat baik. Bagaimana aku bisa lakukan itu? Aku ternyata cuma alat untuk punya anak. Apakah Jiang Li tak punya hati? Papa, Mama suka kamu karena tinggi dan tampan. Mama terpesona olehmu yang seperti itu. Apa salahnya? Gak tahu malu. Aku tidak melihat penampilannya. Kalau begitu Papa suka apa dari Mama? Tentu saja semuanya. Papa, Mama ingin anak imut seperti kami. Apa salahnya dengan anak yang imut dan patuh? Haha. Dia menyukai kalian berdua, bukan aku. Papa pelit. Masih aja cemburu sama kita. Maafin aku, sayang. Kamu di mana? Bisakah kita bertemu? Apa Mama datang untuk membujuk Papa? Papa, aku mau pergi ke resort. Cepat aja kami pergi. Lagi pula, aku tidak berminat untuk bekerja. Ayah. Aku tidak perlu digendong. Aku sudah besar. Kalau begitu, cepat ikuti. Mami, kami di resort. Cepat datang ke sana. Mama, kita lagi di resort. Loh? Feh, anakku yang manis. Batalkan semua rapat. Kita ada rapat nanti, tapi batalkan semua rapat meskipun hari ini rapatnya bisa aja kita kehilangan kontrak 10 triliun. Suamiku lebih penting daripada... Aduh. Ya sudah, bekerja sambil makan pahit. Sayang. Mama! Kalian berdua nih. Ayo, pegang tangan. Sayang, maaf ya. Tapi aku beneran gak pernah anggap kamu cuma alat. Kamu mau kasih aku satu kesempatan lagi. Jangan panggil aku sayang lagi. Terus aku harus panggil apa? Lani. Cinta. Pas banget kamu datang. Ini bukan pernikahan yang aku mau. Mending kita cerai aja. Cerai? Dejun, aku suka kamu.
Kamu pernah bohongin aku. Gimana percaya kamu lagi? Apa? Ayah. Tunggu sebentar. Gini aja, kita serahin ke takdir gimana? Kalau daun yang terakhir ini menunjukkan nggak usah cerai, setuju ya? Kamu serius? Nggak cerai. 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 Tunggu bentar. Kasih aku satu kesempatan. Kasih aku kesempatan lagi. Cerai nggak cerai. Cerai tapi nggak bisa. Cerai. Nggak cerai, lihat sendiri. Takdir bilang kita jangan cerai. Kekanak-kanakan banget sih. Aku nggak akan nyerah buat nyelamatin pernikahan kita. Kasih aku waktu buat mikir, ya. Papa sama Mama masih gak tahu kalau kamu presiden grup Chenglin. Kamu juga bohongin mereka. Nyonya Jiang. Malam ini ada lelang, bantu aku atur ya. Pasang cincin ini. Ini karya ahli abad ke-19. Pemiliknya akan hidup bahagia sampai tua. Pak Jiang sudah rujuk, nggak perlu cincin rayuan. Mo, berbaikan segera. Hati cinta abadi dibuka 600 juta. Aku mau menawar cincin ini. Cincin ini melambangkan cinta sampai tua. Semoga dia bisa memaafkanku. 80 juta. Suara itu kok terdengar familiar ya? 100 juta. Ada yang nyalip. 150 juta. 118 juta. Berani-beraninya saingin aku. Nggak tahu diri. 300 juta. Senking, cincin ini tidak layak 30 juta. Siapa yang naikkan harga? 350 juta. 500 juta. Dering, dering, dering. Selamat, Bapak ini dapat hati cinta abadi 500 juta. Aku penasaran siapa si orang bego yang terus saingin aku. Dia sudah pergi. Kenapa dia ada di sini? Pak Lin, cincinnya sudah sampai. Istri Anda pasti suka. Jenis apa? Pak Lin, Pak Fang ingin bicara soal cabang Chenglin Group di luar negeri. Pola. Kalau mau pergi, pergilah. Jun, etnisitas Chen Luci adalah apa? Mengapa dia Chen Luci menipuku? Untuk apa dia menipuku? Kamu mau terus seperti ini? Kamu mau hidup seperti anjing liar? Turun dari mobil! Jangan tertawa, lihat aku. Bertle, coba kamu pikir baik-baik. Siapa yang bikin kamu jadi begini? Bukan aku, tapi Jiang Li. Jangan bicara soal itu. Shen Xiangnan, masih ada kesempatan untuk bangkit. Tinggal kamu mau atau enggak. Astaga! Shen Xiangnan, kamu kesini mau apa? Mau ngomong sama kamu. Nggak ada urusan sama kamu. Bing dia. Jangan halangi mobilku, nanti panggil polisi. Kamu nggak mau tahu di mana dua anakmu waktu itu? Apa yang kamu bilang? 5 tahun lalu, dua anakmu sebenarnya tidak aku tahu mereka di mana. Kenapa kamu bisa tahu keberadaan dua anakku? Maaf Ali, waktu itu aku yang kasih obat ke kamu. Kita pacaran sudah lama, tapi kamu nggak pernah izinkan aku menyentuhmu. Jadi Nggak mungkin. Orang malam itu nggak mungkin kamu. Itu aku. Aku suruh Jiang Mingxi mencuri anak-anak itu. Lalu bohong bilang mereka meninggal. Aku nggak percaya. Bawa aku ke tempat anak-anak. Naik mobil. Fiao Huan. Ali,
Aku tahu sebelumnya aku banyak melakukan kesalahan, tapi anak-anak sekarang satu-satunya harapan mereka adalah agar kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Nggak mungkin. Aku nggak percaya kamu, jadi aku mau lakukan tes DNA. Tidak di sini. Di tempat dan dokter yang ku kenal. Oke, asalkan kamu merasa nyaman. Apa aja boleh. Mari bertemu, aku ada sesuatu yang ingin aku jujurkan padamu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Jiang Li, bukankah kamu mau balik? Kalau memang mereka benar anakku, lalu bagaimana dengan aku dan Lin? Bagaimana dengan Xiao Yu dan Xiao Suan? Nyonya Jiang, begini. Dokter Chen suruh aku berikan ke kamu. Mereka memang anakku. 22. Bagaimana kondisi anak-anak? Sebenarnya sakit apa mereka? Kondisinya bagaimana? Cepat bilang pada. Jiang Li, tenanglah dulu. Rumah sakit hanya punya waktu setengah jam sehari. Cek, nanti aku sudah kirim semua rekam medis ke kamu. Tapi yang paling penting sekarang, kamu harus cerai. Aku gak akan menikah dengan... Anak-anak berharap keluarga kita bisa berkumpul lagi. Kamu harus pikirkan anak-anak dong. Meski kamu gak mau menikah denganku, kamu tetap harus cerai. Biarkan aku pikirkan dulu. Alec. Kalau bukan karena kamu, ibu kandung menukar sampel anak. Jiang Li pasti nggak akan mudah percaya seperti itu. Tapi Jiang Li nggak mau menikah denganmu. Tenang saja, kedua anak itu adalah beban berat di hatinya. Dia pasti akan cerai kok. Jiang Li. Kenapa kamu lari bawa semua? Oh, jadi kamu yang menguasai kelompok itu ya? Jiang Li, dengarkan aku, yuk. Aku ingin kita bercerai. Selama ini kamu selalu menipuku. Apa kamu takut aku akan mengambil... Cuma gara-gara ini kamu mau cerai. Benar. Lalu tujuanmu menikahiku benar-benar baik. Kita memang tidak pernah jujur sejak awal. Pernikahan kita dari awal sudah palsu. Sebaiknya segera diakhiri. Mari kita bercerai. Bukankah kamu bilang kamu suka padaku? Maaf, aku selama ini menipumu. Baiklah. Kalau gitu, langsung bercerai saja. Tolong cek orang-orang yang Jiang Li temui akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Tidak mungkin dia tinggalkan aku begitu saja. Jiang Li, ayo keluar kita bicara. Kenapa kamu panggil ibuku kemari? Jiang Li sebenarnya sudah lama tahu tentang hal ini. Aku rasa ini tidak serumit itu. Kamu saja langsung bercerai dan menikah dengan Xiang Nan. Menikah juga boleh. Akting saja harus tanda tangan perjanjian sebelum nikah. Setelah anak sembuh, langsung cerai. Pernikahan yang tidak tulus akan membuat anak-anak menyadari. Apa kamu mau anak-anak hidup dalam dusta seperti itu? Kalau begitu anaknya bisa tenang sembuh. Bukan aku bilang kamu ya, kamu juga seorang ibu. Kenapa kamu bisa sebegitu egois? Urusan hari ini, aku yang memutuskan. Perjanjiannya tidak boleh ditanda nikah seperti biasa saja. Kamu sebenarnya mamanya siapa? Aku melakukan ini demi kamu. Tahu, aku bilang nih, apa kamu sudah gila? Kamu meninggalkan anakmu sendiri, tetapi kamu mau urus dua anak haram itu. Ma, apa kamu sudah salah paham? Kamu kira keluarga Lin benar-benar cinta kamu? Benar-benar mau menikah dengan kamu? Mereka... Hari ini sudah tidak perlu dibahas lagi, Shen Xiangan. Kalau kamu tidak mau damai, kita ketemu di pengadilan saja. Tunggu dulu. Ini salah. Suamiku. Kamu masih ingat aku suamimu? Bukan. Kita akan segera bercerai.
Ada masalah, kenapa tidak minta bantuku? Kita bisa mengatasinya bersama. Kamu lagi. Shen Xiangnan. Ayahmu masuk penjara tak bikin kamu baik. Kamu siapa sebenarnya? Aku dan Jiang Li, dulu kita pernah intim. Kita juga sudah punya 2 anak. Kamu yang merencanakan ini. Binatang. Kamu merasa dihormati ya? Siapa Jiang Nan? Agak-agak aja. Jiang Seng, pria, kamu palsukan dokumen bersama perawat, menyebabkan insiden medis di penjara selama 3 hingga 7 tahun. Tes DNA itu palsu. Tes DNA itu palsu. Jadi di mana sebenarnya 2 anak aku? Apakah mereka masih hidup? Mungkin. Tuan Lin, bantu aku. Saya salah, tidak akan ulang, Pak Lin. Saya hanya keliru sebentar. Ampunilah saya, Tuan. Terima kasih, Pak Polisi. Bawalah dia pergi. Aku salah, maafkan. Aku punya nomor. Aku tak bisa masuk lagi. Manusia brengsek, semoga keluargamu sengsara. Dari mana kamu tahu tes DNA itu palsu? Jangan remehkan koneksi dan kekuasaan grup Chenglin. Kami temukan ibu kandung anak-anak. Dia perawat yang memberikan laporan tes padamu. Shen Xiangnan bayar biaya pengobatan. Dia setuju kerja sama palsu. Selesai sudah. Lin Jun sangat berkuasa. Kalau masa lalu itu ketahuan, aku pasti habis. Terima kasih, sayang. Oh iya, Belum sempat perkenalkan. Ini adalah ibu aku. Begitu ya? Belum pernah kunjung. Maaf ya, bisa diucapkan. Ibu, selamat bahagia. Saya pamit. Sekarang aku harus apa ya? Bangun. Sepertinya ibumu kurang suka sama aku ya. Yang penting aku suka sama kamu. Sayang, aku nggak mau lagi lepaskan tanganmu. Kamu tahu aku kangen kamu banget. Tunggu. Kalung ini kamu dapat dari mana? Beberapa hari lalu di pinggir jalan, beli 29.009. Kamu kan Tuan Lin. Kalung ini pasti asli dong. Satu-satunya di negara ini. Udah bagus banget kok, kamu malah rusak suasananya. Oke, ikut aja. Nggak ada apa. Orang itu 5 tahun lalu adalah kamu. Jangan sarangnya dalala. Ayo kasih handphonenya. Akhirnya aku sadar. Ternyata sekarang masih bisa dipakai. Ini lensaku, tapi kok ada yang beda? Kamu juga, Bapak dan Ibu. Aku baru saja periksa kehamilan lagi di rumah sakit dan dokter bilang baik, di perutku sangat sehat. Ini akan jadi milikku. Aduh, Mingxia hebat banget. Ayo duduk dulu. Kate, segera aku akan menggendong Cicit. Hahaha. Jiang Li, aku benar-benar hamil. Kamu mau lawan aku dengan apa? Jiang Li, apa maksud semua ini? Kakek bicara sedikitlah. Aku mau kenalin secara resmi ini adalah anak kembar aku ini, suamiku Jiang Li. Jangan ngotot. Kayaknya kamu kepikiran banget buat nerusin Minghua Group. 2 anak haram masih berani bawa ke keluarga Jia. Di luar jadi ibu tiri orang, kok kamu masih punya muka ya? Ah? Tate, ini adalah hasil tes DNA saya dengan Xiao Yu dan Xiao Xuan dibuat di rumah sakit kelas 1 dengan hasil 100. Dokumen ini membuktikan Xiao Yu dan Xiao Xuan adalah anak kandung saya lahir 5 tahun yang lalu. Saya tidak seperti orang lain. Seperti Shen Xiangnan itu, yang memalsukan hasil tes DNA, sekarang sudah ditangkap dan dipenjara. Saya tidak berani melakukan hal ilegal.
Shen Xiangnan di penjara. Kenapa saya tidak tahu? Bagaimana ayah anak saya jadi tahanan kerja paksa? Ketiga. Terima kasih. Halo Kakek Zeng. Oh, baik-baik. Terima kasih banyak. Halo Kakek Zeng. Kacamata hitam ini untukmu. Sekarang kita keluarga yang keren. Oh, biarkan saya lihat. Astaga, begitu keren. Hahaha, kakek benar-benar bahagia. Saya sudah punya banyak cucu dalam waktu singkat. Baru saja saya hamil, tapi wanita itu sudah membawa sepasang anak. Memenangkan dari awal. Naik roket, dia melampaui saya. Cari siapa saja, lahirkan anak, lalu ingin jadi pewaris grup Minghua. Tidak sadar batas diri. Iya nih, memang gak tahu malu. Orang miskin cuci mobil bawa 2 anak, mau warisi grup Minghua. Kayaknya kamu gila pengen jadi orang kaya deh. Semua orang, perkenalkan diri lagi. Saya Ketua Dewan Grup Chenglin, Lin Jun. Gak mungkin. Kamu kira siapa? Ketua Dewan Grup Chenglin berani ngaku-ngaku. Cuma pakai kartu nama langsung bilang diri ketua dewan. Ngapain ngebohongin sih? Kakek Jiang, Anda dan ibu saya teman lama. Kalau saya menikah dengan Jiang Li, saya seharusnya sudah datang lebih awal. Ini kelalaianku. Minghua itu siapa? Minhua adalah ketua Dewan Grup Chenglin dan Grup Fan Yu. Ternyata kamu anaknya Minhua. Kecil dulu aku lihat kamu. Sekarang sudah gede ya. Seriusan nih? Ini 5 villa di Singhe Villa dan sertifikat properti gedung grup Minghua kalian sebagai mas kawin Jiang Li. Tanda penghargaan, semoga diterima. Gedung kantor yang kami sewa juga milik keluarga mereka. Orang yang luar biasa, pilihan Tuhan, lihatlah menantuku yang sudah tua ini. Wah, sungguh luar biasa, datanglah. Hei, Minjun. Perasaan tulusmu, kakek mengerti. Kalian semua diberi sepasang cucu kecil yang begitu menggemaskan. Ini sudah cukup. Properti-properti ini, ambil kembali saja. Yang penting mengasihi Jiang Li. Aku baru tahu kamu. Para sahabat rohania. Kenapa suamimu dianggap sebagai ketua yang sejati? Kenapa begitu? Kenapa kamu benar-benar hamil? Kalah taruhan, terima saja. Bagaimana bisa kamu begitu kurang sopan? Namun, hak waris hilang. Tidak, kau dipukul sampai mati. Gila, anak itu tidak bersalah. Misi, golongan darah aku dan ayahmu keduanya golongan O, kok kamu bisa golongan AB? Mingki golongan darahnya Abi. Kim Kian juga golongan darah Abi. Aku golongan O. Tapi sudah habis. Rumah sakit tidak mungkin salah. Golongan darahmu apa? Aku nggak salah bawa. Aku ini anak kandung kalian. Hari itu kamu dan Kim Kian lahir di hari yang sama. Kalian tertukar di rumah sakit. Tidak. Jangan keliru. Aku ini anak kandung kalian. Aku kan anak kandung kalian. Kalian nggak boleh meninggalkan aku. Nyonya berpendidikan. Di luar, dia jadi kebanggaanku. Kim Kian di rumah cuci baju, masak. Shen Xiangnan juga kamu yang aturkan. Kalau kamu benci Jiang Tian selingkuh, harusnya kamu hadapi dia. Main licik ke anak muda menunjukkan kelemahanmu. Kamu ngomong apa? Siapa Shen Xiangnan? Kamu anak haram pantas ngomong ke aku kayak gitu. Aku juga nggak percaya. Silakan lanjut jadi orang tua Jiang Mingxi. Aku juga nggak mau punya orang tua kayak kalian. Bos, lakukan tes DNA saja. Tunggu hasilnya baru bicara lagi. Aku nggak mau kamu nyesel nanti. Masuk. Jiang Li, kita bicara. Aku ingin bertemu denganmu. Aku bawa barang agar tidak datang dengan tangan kosong. Yang ini,
Ini adalah gelang emas, dan ini adalah batu zamrud. Yang ini batu rubi. Dan juga Nyonya Jiang yang aku inginkan bukan semua ini. Aku tahu. Kamu memang tidak kekurangan. Kamu tak pernah butuh ini semua. Tapi aku bisa mengganti semua itu dengan apa? Maaf ya, Jiang Li, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu telah menyakitimu. Iya. Membiarkan kamu menderita tepat di depan mataku sendiri. Maafkan aku. Berikan kesempatan. Akan kugunakan hidupku untuk menebusnya. Bisakah kamu mencoba menerimaku sebagai ibumu? Aku akan segera menikah. Kalau ibu ada waktu, bisa temani aku pilih gaun pengantin. Putriku pasti akan jadi pengantin paling cantik. Sudah nggak apa-apa. Aku sudah mencintaimu. Kenapa wajah kalian begitu saat aku pakai ini? Karena mama pakai baju apapun tetap cantik. Papa juga merasa begitu. Benar. Tuan Lin, coba jasnya. Ikuti saya. Baik. Pinggang diperkecil lagi, jadi lebih cantik. Jangan nangis ya. Jiang Mingxi Qin Qian sudah diusir dari rumah. Shen Xiangnan ditangkap. Tapi, Mama masih merasa bersalah padamu. Namun, tapi Ibu masih merasa mengecewakanmu. Apakah selama ini Anda juga tidak terlalu menyakitiku? Anda juga korban seperti saya. Lagi pula, hidupku sekarang sangat bahagia. Bukan begitu, Xiaoyu dan Xiaosuan? Benar. Nenek, jangan menangis. Xiaoyu, Xiaosuan. Kalau begitu, ayo coba gaunnya. Tuan Jiang dan Tuan Lin ganti baju. Aku sudah melihatnya. Begitu ganteng. Tapi, ada yang kurang. Kurang apa? Apa yang bisa kamu dapatkan? Lagu tebak-tebakan. 적어도 한 번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요? Bernapas dalam kesendirian biru, kenapa tidak? Apa?